MIPA 6, nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Rafli Duaryanto, 11 IPA 6, absen 26. Perkenalkan, nama saya Rama, 11 MIPA 6, nomor absen 27. Perkenalkan, nama saya Ridwan Tri Septiadi Fadilah, saya dari kelas 11 MIPA 6, nomor absen 29. Perkenalkan, nama saya Rio Ahmad Batara, kelas 11 MIPA 6, nomor absen 30. Kami di sini akan mempresentasikan materi mengenai tari tradisional yang berasal dari Jawa Barat, khususnya daerah Cirebon, yaitu tari topeng Cirebon. Selamat menyaksikan. Yang pertama, sinopsis tari topeng Cirebon. Tari topeng adalah tarian yang penarinya mengenakan topeng. Tari topeng ini berasal dari Jawa Barat, khususnya daerah Cirebon. Topeng telah ada di dunia sejak zaman prasejarah. Secara luas digunakan dalam tari yang menjadi bagian dari upacara adat atau penceritaan kembali cerita-cerita kuno dari para leluhur. Diyakini bahwa topeng berkaitan erat dengan roh-roh leluhur yang dianggap sebagai interpretasi dewa-dewa. Pada beberapa suku, topeng masih menghiasi berbagai kegiatan seni dan adat sehari-hari. Sejarah. Tari topeng Cirebon ini muncul pada abad 10 hingga 16 Masehi. Pada masa kerajaan Jenggalan dengan pemerintahan dipimpin oleh Prabu Amiluhur atau Prabu Panji Dewa. Tarian ini masuk ke Cirebon lewat seniman jalanan. Dari sinilah muncul perpaduan budaya hingga akhirnya melahirkan tari topeng khas Cirebon. Setelah Islam masuk, seni tari ini juga ikut terpengaruh. Pada masa Sunan Gunung Jati, tepatnya pada tahun 1470, Cirebon dijadikan sebagai pusat penyebaran agama Islam. Sunan Gunung Jati kemudian menggunakan tari topeng tersebut sebagai media untuk mengenalkan agama Islam bersama dengan seni lain seperti wayang kulit, gamelan renteng, bray, reog, angklung, dan berokan. Pada saat Sunan Gunung Jati berkuasa pada 1479, ada serangan dari Pangeran Welang dari Karawang yang sangat sakti. Kesaktiannya membuat Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, dan Pangeran Cakrabuana tidak bisa menghadapinya. Untuk mengakhiri pertikaian, akhirnya muncul diplomasi tentang kesenian. Hasil diplomasi tersebut yang kemudian melahirkan kelompok seni tari dengan Nyi Mas Gandasari sebagai penari di kelompok tersebut. Kemudian Pangeran Welang jatuh cinta kepada penari tersebut dan menyerahkan pedang Curug Sewu yang akhirnya membuat kesaktiannya hilang. Setelah menyerah, akhirnya Pangeran Welang menjadi pengikut setia dari Sunan Gunung Jati dan berganti nama menjadi Pangeran Geraksan. Semakin lama, tari tradisional ini kemudian banyak dikenal sebagai tari topeng Cirebon. Tari tradisional asal Cirebon ini kemudian berkembang lagi dan menjadi 5 jenis tari yang berbeda, yaitu tari topeng Kelana, tari topeng Tumenggung, tari topeng Rumyang, tari topeng Samba, tari topeng Panji. 5 jenis tari tersebut menggunakan 5 jenis topeng yang berbeda dan dikenal dengan pancawanda. Tata rias dan busana. Tata rias tari topeng Cirebon yaitu pamindo dan rumyang disesuaikan dengan tata rias yang ada pada kedok masing-masing. Demikian pula busananya. Keduanya mempunyai perasaan, yakni 1. Bagian kepala memakai sobra dengan bentuk suruh secandik, gendang searif, dan merang segendeng. 2. Bagian badan memakai baju kutung, celana sontog, tutup rasa, kerodong, dasi, kain, badong, keris, gelang tangan, dan sampur. 3. Bagian kaki memakai gelang. Genre musik, jenis tarian, dan fungsi tari. 1. Genre musik. Tari topeng diiringi alat musik berupa pangkon saron, pangkon bonang, gong, kiwul, sabet, telon, pangkon titil, pangkon kenong, alat kecrek, pangkon jeglong, pangkon ketuk, kemanak, pangkon kelenang, seperangkat kendang, meliputi ketiping, kepiang, dan gendung. 2. Jenis tarian. Tari topeng termasuk jenis tarian tradisional yang berasal dari Jawa Barat, khususnya daerah Cirebon, dan dipentaskan secara berkelompok. Adapun jenis tarian topeng adalah tari topeng Samba, tari topeng Panji, tari topeng Tumenggung, tari topeng Rumyang, dan tari topeng Kelana. 3. Fungsi tari topeng. Tari topeng mempunyai fungsi diantaranya sebagai pertunjukan festival panen raya atau festival desa, sebagai pengusiran kekuatan supranatural, dan sebagai penyambutan tamu. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.